Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk tanah-tanah. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak dan para peserta. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meet pada hari ini, Selasa 23 November 2021, dalam kegiatan seminar administrasi perkantoran dengan judul Menjadi Seorang Sekretaris yang Profesional di Era Globalisasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Randus Tawada Silalahi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran sekaligus Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Serta yang kami hormati peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Amjon Negara Silaban selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta diharapkan untuk mengambil sikap dan posisi hormat. Lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Makan nasi di rumah Pak Camat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar seminar ini terasa menyenangkan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Safira. Safira? Baik, untuk memulai webinar ini terlaksana dengan baik dan lancar, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Safira yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita memasuki kata sambutan dari Bapak Dr. Randus Tawada Silalahi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran. Bapak Dr. Tawada Silalahi, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Anson selaku host di webinar dari kelompok 1 ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Kita lanjutkan ya latihan kita ini melakukan webinar dari mata kuliah kita seminar perkantoran. Jadi ini merupakan suatu latihan buat kita supaya kita merasakan ya, mengalami bagaimana kita melakukan webinar. Nah, tentunya nanti setelah ini setelah mata kuliah ini diharapkan Anda akan mampu untuk membuat webinar-webinar yang lebih besar lagi di kemudian hari. Oke, pada saat ini kelompok 1 mengambil tema menjadi sekretaris yang profesional di era globalisasi. Nah, ini sesuatu kemampuan yang memang sangat diharapkan juga di masa era globalisasi saat ini, ya. Terlebih-lebih kita dari spesialisasi program studi keahlian administrasi perkantoran. Jadi kepada kelompok 1 supaya menyajikannya, menyampaikannya dengan baik, supaya bermanfaat bagi penonton lah, ya. Silakan Amzon dan timnya, waktu diberikan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan pada webinar kali ini. Para undangan yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri pada webinar kali ini. Pemateri pertama ada Mbak Grace, pemateri kedua ada Syafira, dan pemateri ketiga ada Mas Pitcher Simanjunta. Untuk pemateri boleh say hello kepada peserta yang hadir pada webinar kali ini. Halo. Baik. Pemateri pada hari ini merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambuk 2018. Untuk itu, langsung saja kita mulai dari pemateri pertama. Saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu buat saya. Di sini saya akan membahas apa sih sekretaris profesional itu. Sekretaris profesional merupakan seorang yang bertugas membantu pimpinan dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, profesi ini tidak tentunya harus ahli di bidangnya, termasuk dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan mampu membedakan kepentingan pribadi dengan perusahaan. Sekretaris profesional tidak hanya ditandai dengan kompetensi yang tinggi, tetapi harus menjiwai dan mencintai profesinya. Rasa cinta tersebut harus ditandai dengan rasa bangga terhadap pekerjaan dan menunjukkan komitmen yang berkualitas, jujur, dapat dipercaya, dan setia. Sekretaris profesional juga tidak hanya dituntut sebagai pekerja keras, tapi harus memiliki pengetahuan dan belajar dari kegagalan. Profesi ini dituntut untuk mampu memecahkan masalah, menyukai hal baru, baik di bidang ekonomi, politik, maupun teknologi. Nah, bagaimana sih cara kerja sekretaris profesional itu? Nah, cara kerja sekretaris terdapat ada 3 poin, yaitu bekerja secara efisien, bekerja secara profesional, dan bekerja secara harmonis dengan pimpinan. Nah, langsung saja, bekerja secara efisien. Bekerja secara efisien ini mendefinisikan bahwa cara kerja sekretaris harus menggunakan sarana yang dapat mempercepat terselesainya tugas dan menghemat tenaga. Di sisi lain, pola ini berkaitan dengan pikiran, tenaga, waktu, maupun biaya yang dapat memerlukan pertimbangan bagaimana tugas tersebut dapat terselesaikan dengan mudah dan efisien, serta tidak menggunakan biaya. Nah, yang kedua, bekerja secara profesional. Sekretaris harus memiliki pengetahuan yang dalam, disertai dengan sikap yang baik dalam mengatur emosinya, sehingga sekretaris mampu memiliki ciri-ciri yang dimilikinya, yaitu ramah, sopan santun, tulus, bersahabat, serta bekerja sama dengan baik, loyal, mampu bersemangat tinggi. Ketiga, bekerja secara harmonis dengan pimpinan. Dalam hal ini, sekretaris harus mampu dapat menyesuaikan diri dengan pimpinan. Nah, dengan dia menyesuaikan diri, dia dapat mensukseskan karir dan profesinya. Lalu, apa sih agar hubungan dengan harmonis pimpinan itu? Yaitu dengan menyarankan ide kepada pimpinan, memberi dia kerja efisien pada pimpinan, lalu menerima kritik yang benar. Sekian presentasi saya berikan kepada Saudari Syafira. Terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya pemaparan materi dari pemateri kedua. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang sekretaris yang profesional menjadi sekretaris yang profesional di era globalisasi. Jadi, sekretaris sebagai tangan kanan atau membantu dan mengingatkan pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan pimpinan. Agar tugas seorang sekretaris dapat berjalan dengan baik, maka harus mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris harus tahu sikap dan pribadi pimpinan. Maksudnya, sekretaris harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan sikap pribadi pimpinan. B. Sekretaris dan pimpinan memiliki hubungan kerja yang harmonis, tidak ada kesalahpahaman dalam bekerja. Yang ketiga, sekretaris harus mampu memelihara wibawa atasannya, harus mematuhi setiap peraturan pada pimpinannya. D. Sekretaris harus mampu mencerminkan sikap dan kebijakan atasan dalam suatu organisasi. Sekretaris profesional di era globalisasi menjadi sekretaris yang profesional di era globalisasi. Kepribadian merupakan pola menyeluruh dari semua kemampuan dan perbuatan dan kebiasaan
seorang baik dari segi jasmani maupun rohani, emosi yang tertata dalam suatu cara yang khas dengan mendapat pengaruh dari luar, baik mengangkut watak, sifat, perbuatan, atau tindakan yang merupakan usaha seseorang mengaktualisasikan jati dirinya. Kepribadian sekretaris penting dibangun dengan dikembangkan terus-menerus guna membangun profesionalisme seorang sekretaris di era globalisasi. Kepribadian sekretaris profesional dapat dikembangkan profesionalisme seorang sekretaris di era globalisasi. Kepribadian sekretaris profesional dapat dikembangkan dari berbagai segi yang mencakup hal-hal berikut. 1. Mengenal dirinya dengan baik. Untuk mengenal dirinya dengan baik, sekretaris harus jujur dalam menilai diri sendiri. Mengenal dirinya sendiri dengan baik berarti mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya dan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut serta meningkatkan kelebihan yang ada pada dirinya. Hal ini membuat sekretaris harus bersikap optimis, positif, dan menghargai orang lain. Beberapa hal yang perlu dilakukan seorang sekretaris seperti berikut. Yang pertama, menciptakan kepribadian yang lebih menarik dalam melaksanakan tugas sekretaris. Yang kedua, mencari kelebihan yang terpendam dalam diri. Yang ketiga, menghilangkan kebiasaan buruk yang ada dalam diri. Yang keempat, terbuka dengan rekan kerja. Yang kedua, siap untuk menerima kritik. Seseorang sekretaris harus terbuka menerima kritik dengan baik dari pimpinan maupun rekan kerja. Seorang sekretaris tidak boleh menganggap dirinya sepele, namun harus kritis dalam kritik yang diajukan untuk tidak boleh menanggapi kritik dengan arogan dan tergesa-gesa. Ada beberapa kritik menerima, antara lain A. Mendengarkan dan meresapi terhadap kritik yang kita terima. Yang kedua, mintalah saran dan nasihat dari orang lain. Yang ketiga, mau belajar dari kesalahan yang dibuat. Yang keempat, penuh perhatian kepada pimpinan dan rekan lainnya. Yang terakhir, bersikap terbuka. Sekian dari presentasi saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi dari pemateri ketiga. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada webinar kali ini, yang mana materinya pola pikir sekretaris profesional dalam era globalisasi. Nah, adapun pola pikir sekretaris di era globalisasi yaitu terbagi dua, berpikir positif dan berpikir konstruktif. Nah, apa itu berpikir positif? Berpikir positif merupakan cara pandang seseorang terhadap berbagai masalah dengan penglihatan yang positif, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Sekretaris harus memiliki cara berpikir positif. Nah, pimpinan sebagai ujung tombak perusahaan senantiasa dibebani dengan masalah yang kompleks. Tidak jarang sekretaris menjadi sarana apabila ada pekerjaan yang kurang beres. Walaupun itu bukan kesalahan sekretaris, sebagai seorang sekretaris yang profesional harus memiliki sifat positif atas keadaan tersebut. Berpikir konstruktif berarti membangun kesadaran yang bersifat membina, membangun dan memperbaiki sehingga seorang sekretaris tidak tenggelam dalam alam yang pesimis dan ketakutan yang tidak beralasan. Apabila sudah berpikir positif atas segala sesuatu yang hendak dilakukan atau merupakan refleksi atas kegiatan yang dilakukan, maka tidak harus berhenti sampai di situ. Harus membangun pikiran yang konstruktif agar tidak jatuh ke pola lama, di mana banyak mengalami kegagalan atau kesalahan dalam melaksanakan tugas, namun senantiasa memikirkan bagaimana menghasilkan karya yang terbaik bagi pimpinan maupun perusahaan. Nah, untuk materi selanjutnya, sekretaris yang berorientasi global. Pada era ekonomi global, dengan tingkat teknologi tinggi seperti saat ini, para manajer membutuhkan dukungan yang besar daripada bawahannya untuk mengontrol sistem yang baru. Para pimpinan perusahaan juga dituntut melengkapi diri dengan sederet kemampuan untuk mampu
berpacu dengan kepercepatan perubahan dalam dunia bisnis. Sebagai penyeimbang terhadap berbagai kemudahan yang disediakan oleh kemajuan teknologi, sedangkan kondisi dari pengusaha pada saat ini, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Kondisi seperti ini membuat para pemimpin perusahaan membutuhkan jasa sekretaris yang lebih andal dan profesional. Dengan teknologi yang sudah ada sekarang ini, para sekretaris bisa menjadi lebih spesifik dan memiliki lingkungan pekerjaan yang lebih luas. Yang dulunya adalah pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan instruksi, kini berkembang menjadi pekerjaan yang dinamis dan diharapkan menjadi tenaga administrasi yang mandiri. Sekretaris juga bisa menjadi seorang sarana untuk memperluas network atau jaringan dan orang yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ketika pimpinan berhalangan hadir. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, setelah pemateri pertama, kedua, dan ketiga telah memaparkan materi, selanjutnya kita memasuki kegiatan sesi tanya jawab, dan saya buka 2 orang penanya tercepat. Untuk yang bertanya saya himbau tolong tekan tombol raise hand-nya, kemudian sebutkan nama dan dituliskan di kolom chat. Untuk audiens saya persilakan. Ya, untuk Saudari Agustina Purba saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya mau bertanya, etika bagaimana yang harus dimiliki oleh seseorang sekretaris yang profesional? Terima kasih, itu saja moderator. Baik, selanjutnya ada Hamidah Hamid, saya persilakan. Hamidah Hamid, suaranya belum diaktifkan. Iya, terima kasih untuk Saudari moderator untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa sekretaris sebagai bidang pekerjaan yang sangat dibutuhkan di perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, berikan kepada pemateri pertama untuk menjawab. Apakah dari pemateri, apakah sudah bisa dijawab dari pertanyaan dari audiens? Izin menjawab moderator. Ya, silakan, Saudari Grace. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hamidah. Yang pertanyaannya, mengapa sebagai sekretaris sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaannya di perusahaan. Nah, menurut saya, perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Nah, untuk itu, semua termasuk sekretaris itu harus modern. Nah, terus dikembangkan dan sekretaris juga harus mampu menentukan keberhasilan perusahaan. Dari situ sekretaris juga harus memiliki pengetahuan seperti yang tadi dijelaskan, memiliki pengetahuan dan memiliki hal-hal baru dan kreasi yang baru. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Saudari Grace. Apakah dari pemateri ada lagi mau menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan, Saudara Peter. Nah, seorang sekretaris memegang peranan yang penting dan dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan perusahaan. Pentingnya peranan seorang sekretaris ini tentunya sesuai dengan jabatan sekretaris pada masing-masing organisasi. Peranan sekretaris secara umum dapat diketahui sebagai berikut. Peranan sekretaris terhadap atasan, yaitu sebagai perantara saluran komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan dengan pimpinan.
kedua, bagaimana sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sebagai pelanjut keinginan pimpinan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, alternatif pemikiran dari pimpinan dalam ide-ide. Yang selanjutnya, sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan pekerjaan dan cerminan pimpinan dan bawahan. Adapun kedua, peranan sekretaris terhadap bawahan. Yang pertama, penentuan kebijakan yang berlaku bagi pegawai bawahan secara adil, yaitu mengenai peraturan penempatan pegawai yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan. Selanjutnya, memberikan motivasi kerja kepada pegawai bawahan sehingga pekerja dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Yang selanjutnya, memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan dalam menjalankan pekerjaan. Yang selanjutnya, menerima pendapat dan usul bawahan dalam berbagai masalah. Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, teacher. Untuk Saudara Tina, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih untuk pemateri, saya dapat menerimanya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Hamidah Hamid. Apakah dari pemateri sudah dapat menjawab dari pertanyaan Saudara Hamidah Hamid? Maaf, izin bertanya. Tadi pertanyaan untuk Saudara Hamidah yang dijawab oleh Grace sama teacher. Ini pertanyaan sama Tina. Ya, maaf. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Agustina. Apakah sudah dapat dijawab? Ya, izin menjawab pertanyaan Saudari Tina, moderator. Untuk Silakan, Saudari Safira. Untuk etika menjadi sekretaris yang profesional, yang pertama itu cara berbusana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang sekretaris pada saat berbusana, misalnya waktu, keadaan, jasmani, iklim, bahan, warna, motif pakaiannya. Yang kedua, cara berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat berbicara, yaitu jangan ceroboh. Yang kedua, jangan menyinggung perasaan lain, jangan memperbincangkan masalah pribadi, jangan gemar memuji diri sendiri, dan hindari gosip. Yang ketiga, cara mendengarkan. Usahakan pembicaraan orang lain didengarkan dengan cermat atau dipusatkan pikiran, kemudian disaring, dipilih, dan ditarik kesimpulan tentang pokok masalah yang dikemukakan oleh orang lain. Yang keempat, cara duduk. Atur duduk dalam berbicara. Yang kelima, cara berjalan. Cara berjalan dengan tidak menyeret sepatu. Cara keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat. Tunjukkan ekspresi tanda. Yang keenam, cara makan dan minum. Cara makan, segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Pilih dan ambil makan sesuai dengan kebutuhan. Dan hindari perilaku seperti orang kelaparan atau berpura-pura cara kenyang. Itu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima oleh Saudari Tina? Terima kasih. Izin menambahi, moderator. Ya, silakan Saudara Pijar. Sebelumnya untuk Safira, PPT-nya. Nah, baiklah, saya akan menambahi jawaban dari Saudari Safira atas pertanyaan Saudari Tina. Seorang sekretaris yang profesional tentunya mempunyai etika-etika. Adapun di etika yaitu 5 personality. Seorang sekretaris harus mempunyai etika yang sabar, tekun disiplin, tidak mudah menyerah, berpenampilan menarik, loyal, pandai berbicara, sopan, dan bisa menjaga nama baik perusahaannya. Yang kedua, general knowledge, yaitu seorang sekretaris yang profesional memiliki kemampuan yang memadai terhadap segala sesuatu perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas di dalam perusahaannya. Yang ketiga, special knowledge, yaitu seorang sekretaris memiliki pengetahuan yang berkaitan khusus dengan posisinya,
sebagai sekretaris yang berpengalaman. Yang keempat, skill dan teknik, yaitu sekretaris harus memiliki etika, diantaranya kemampuan mengetik, korespondensi, stenografi, dan kearsipan. Yang kelima yaitu praktis. Seorang sekretaris yang profesional harus mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sehari-hari seperti menerima telepon, menerima tamu, menyiapkan rapat, membuat agenda pimpinan, mengelola kearsipan, dan semuanya yang berhubungan dengan kesekretarisan ataupun kearsipan. Terima kasih, sekian jawaban saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Peter dan kepada pemateri. Apakah dari penanya Agustina dapat diterima jawabannya? Sepertinya Mbak Agustina lagi ada masalah jaringan ya. Baik, terima kasih kepada pemateri pada webinar hari ini yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait menjadi seorang sekretaris yang profesional di era globalisasi. Dan pada audiens yang begitu antusias, mari kita berikan aplaus kepada audiens semuanya pada hari ini. Dan begitu juga pada penyelenggara yang begitu hebat dan berjibaku sehingga webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya mengambil kutipan dari salah satu pemateri, ternyata untuk menjadi seorang sekretaris profesional di era globalisasi harus mampu bekerja secara efisien, secara profesional, bekerja secara harmonis, dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu, marilah kita dari sekarang untuk bekerja secara efisien, secara profesional, bekerja secara harmonis, dan membentuk kepribadian yang baik untuk menjadi seorang sekretaris yang profesional. Saya Amjon Niagara Silaban, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri, dan saya MC pada hari ini meminta maaf atas kesalahan pada webinar pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.